Dahulu kala di suatu desa, ada seorang pedagang yang kaya raya bernama Joni. Dia memiliki ladang, ternak dan sawah yang luas. Begitu bagus dan sukses bisnisnya sehingga ia menjadi seorang jutawan. Orang-orang berpikir bahwa ia hidup dengan penuh kemewahan. Tapi si Joni adalah orang yang sangat pelit. Pak, tasku sudah robek, sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Aku butuh yang baru, Pak. Hah? Apa? Ini kan masih bisa dijahit. Itu kan baru kubelikan 1 tahun yang lalu. Apa kau ingin membuatku miskin? Pak, lihatlah ini. Ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai, Pak. Panggil ibumu sana. Mah, ini cepat. Kau bawa tas anakmu ini ke tukang jahit. Tapi, Pak, tas anakmu ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai, Pak. Cukup, jangan banyak tanya, Mah. Cepat kau pergi dan bawa tas anakmu ini ke sana. Dasar. Semua orang menginginkan uangku saja. Begitulah si Joni, ia tidak mau mengeluarkan uang untuk apa saja. Sementara ruang harta karunnya penuh dengan emas, mutiara dan juga berlian. Baju dan pakaian keluarganya pun jarang ia beli. Dan ia membiarkan keluarganya serta pelayannya makan 2 kali sehari. Suatu hari, Joni membawa para pelayannya ke pasar, membawa hasil panennya. Ayo cepatlah. Kau bawa beras itu sekarung seorang. Kita akan jual ke pasar. Pak, istirahat dulu, Pak. Kita berdua haus, Pak. Bisakah Bapak membelikan air buat kita, Pak? Hah? Haus kau bilang? Nanti saja istirahatnya. Kita harus cepat menjual berasnya. Nanti kalian berdua minum di rumah saja. Baik, Pak. Pada saat ia melewati tempat makan, ia pun mencium bau aroma masakan yang sangat lezat. Dan ia merasakan kerinduan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya untuk mencicipi masakan yang sangat lezat itu. Wow, lezat sekali bau masakan ini. Seumur hidupku, aku belum pernah mencium bau masakan selezat ini. Pak, kau kembali. Hah? Iya. Apa ada yang salah, suamiku? Apakah kau juga lelah, Pak? Tidak ada. Apakah kau juga tidak sehat, Pak? Tidak, aku ingin masakan berkuah yang sangat lezat. Cepat, buatkan untukku, Mah. Aku sudah lapar, Mah. Hah? Kedengarannya enak. Tunggu, aku akan membuat. Bukan hanya 1, tapi 10 mangkok untuk kita dan semua pelayan dan pekerja kita. Apa kau bilang? Untuk pelayan dan pekerja kita? Apa kau ingin membuatku menjadi miskin? Baiklah, biarkan aku membuat 1 sup kuah untuk kita dan juga anak-anak. Mengapa anak-anak harus ikut makan juga? Maksudku, mereka kan tidak suka masakan berkuah. Hah? Baiklah, aku hanya akan membuat masakan hanya untuk kita berdua. Hah? Apa kau ingin makan juga? Aku tidak percaya lagi padamu, Joni. Baiklah, aku akan membuat 1 masakan untukmu saja. Apakah itu akan menyelamatkan harta karunmu? Cepat, buatkan untukku. Aku sudah lapar, Mah. Kau ini cerewet sekali. Lalu, istrinya pun membuat 1 mangkok kecil untuk suaminya, serta menghidangkannya. Masakan itu lezat dan berkuah, serta aromanya tercium ke seluruh ruangan. Joni pun makan dengan lahapnya, dan tidak menyisakan sedikit pun untuk istrinya. Dan kebetulan saat itu ada peri yang sedang lewat, dan peri itu pun merasa jengkel. Pria ini hidupnya diberkati, kaya dan berkelimpahan, tapi begitu kikir dan berhati kejam. Alih-alih hidupnya mau berbagi kepada sesama yang berkekurangan, dia bahkan tidak membiarkan anak dan istrinya menikmatinya. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Akhirnya, peri itu menunggu sampai keesokan paginya, ketika Joni keluar untuk bekerja. Kemudian peri itu merubah wujudnya menjadi Joni, lalu masuk ke rumahnya, lalu memanggil semua pelayan.
Kalian semua kemarilah. Ya Tuan, aku baru bertemu dengan seorang peri yang menyarankanku membagikan semua harta milikku untuk semua orang. Dia mengatakan kepadaku jika aku tidak melakukannya maka aku akan mati malam ini. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Harta bisa dicari tuanku. Sebaiknya lakukan saja tuanku. Ya benar, aku tidak ingin mati. Cepat beritahukan semua orang yang ada di desa. Aku akan membagikan semua harta milikku untuk semua orang. Siapapun dapat datang dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Cepat pergi sekarang dan ya, jika ada yang menghalang dan aku mencoba menghentikannya, pukul aku dan usirlah aku. Dan ingat, jika aku tidak membagikan kekayaanku, maka aku akan mati. Baik tuanku. Lalu, para pelayan pun pergi ke desa untuk menyampaikan pesan tuan mereka. Segera seluruh penduduk desa pun berkumpul di rumahnya Joni dan mengambil berlian, emas, dan juga uang dari ruang kamar harta Joni. Pada sore harinya, ketika Joni pulang, ia pun terkejut melihat orang banyak keluar dari rumahnya, masing-masing membawa harta miliknya. Hei, maling, beraninya kalian mengambil hartaku. Keluar dari rumahku. Pelayan, tangkap dan pukul maling-maling ini. Kau menyuruh kami mengusir orang, maka kami harus memukulmu. Bagaimana kita melakukan semuanya itu? Dia adalah tuan kita. Apakah kau tidak ingat dengan perkataannya bahwa kita harus memukul dan mengusirnya? Maka Joni pun segera mereka pukul, serta mengusirnya oleh para pelayannya. Suamiku begitu kikir. Ia pantas mendapatkannya. Istriku, tolong aku. Semua orang membenciku. Suamiku, kau sendiri yang telah memberitahukan kepada semua orang, apabila kau tidak membagikan hartamu hari ini, maka kau akan mati. Hah? Apa? Aku akan mati? Tidak, aku tidak ingin mati. Siapa kamu? Aku adalah peri, akulah yang melakukan semua ini. Aku amat jengkel melihat tingkah lakumu. Kau begitu kikir dan juga tamak. Aku sengaja memberimu pelajaran. Apakah kau pikir dengan segala harta yang kau miliki ini bisa menyelamatkanmu? Ampun, Peri. Aku bersalah, aku amat bodoh. Aku menyesal, Peri. Segeralah bertobat dan ingat, jangan kau ulangi lagi. Iya, Peri. Dan, Joni pun tidak seperti yang dulu lagi. Tutur katanya pun sopan, dan penuh kasih sayang. Orang-orang pun menyukainya, dan ia pun mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu berbagi dari setiap rezeki yang ia miliki. Sebab tidak ada gunanya seseorang memperoleh isi seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawa.